Selamat datang teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita akan memainkan sebuah game visual novel dengan judul Sorato Uminga Fureo Kanata atau bisa disingkat Umikana ya. Jadi ini adalah salah satu game buatan developer Pultop dan game ini sudah diterjemahkan secara ofisial ke dalam bahasa Inggris oleh Monovel ya dengan judul bahasa Inggrisnya yaitu Adventure of a Lifetime. Jadi tidak usah berlama-lama, langsung saja kita menuju ke gamenya ya. Kita mulai guys ya. 準備はいいね。Memang benar aku tumbuh di tengah-tengah kota komuter yang benar-benar biasa saja. あなたの故郷はどこ？ Asalmu dari mana? Jika orang menanyakan hal itu kepadaku, itu adalah lautan yang terlintas dalam pikiran. Bahkan kini aku dapat melihat hamparan biru tak berujung itu membentang jauh sejauh mata memandang. Pikiranku ada di sana dalam keindahan itu, perairan yang nampak jernih. Di suatu tempat di dekat bagian bawah, bahkan di bawah sini, cahaya dari permukaan masih sampai kepadaku. Sinar matahari yang berkilauan menyinari pemandangan dunia lain, begitu tenang, begitu damai. Dan bahkan saat ikan berenang lewat, rasanya seperti itu. Aku melayang melintasi langit. Tapi kemudian aku mulai berenang mengejarnya. Tunggu, Cisa. Saat aku berjuang untuk mengikutinya, Cisa menoleh padaku. 早く来ないと置いてっちゃうよ。 Cepatlah atau aku akan meninggalkanmu. Ucapnya sambil menggoda. Mau tak mau aku bertanya-tanya bagaimana dia berenang seperti itu. Ini seperti melihat makhluk laut di dalam air. Dia begitu betah di dalam air. Aku sendiri belum pernah menjadi perenang yang hebat, jadi aku hanya bisa berusaha mengikutinya. Jadi mengapa aku mempertimbangkan bagian bawah laut sebagai rumahku juga? Sejujurnya aku sendiri tidak begitu mengerti. Aku kira ingatanku tentang laut adalah lebih jelas daripada apapun yang ada di darat. Aku mungkin tidak akan pernah mengalami apapun seperti itu dalam hidupku lagi. Selalu ada sesuatu yang kakekku lakukan, biasa dikatakan. Hidup adalah petualangan. Sikap itulah yang tiba-tiba muncul, yang membuatnya pergi ke pulau tropis. Kakekku sangat menyukai laut itu. Saat aku melihat gelembung-gelembung itu melayang menjauh dariku, aku perhatikan sinar matahari yang tersaring melalui air. Dasar laut terlihat cantik, tapi keindahannya begitu memiliki sisi yang kejam. Manusia tidak berevolusi untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Mungkin itu sebabnya kita mudah merasa kesepian ketika berada di bawah air. Apa yang akan terjadi jika aku melakukannya? Meninggalkannya di sini sendirian. 早くおいで。 Ayo kita berangkat.
Beruntungnya aku, karena tidak sendirian. Aku punya teman. Gadis itu terus-menerus menarik lenganku. Bahkan bertahun-tahun setelah melakukan perjalanan melalui biru tua, aku masih ingat bagaimana sentuhannya selalu membuatku tenang. Itu mungkin menjelaskan alasannya. Kenapa ketika aku melihat laut, aku merasa seperti sudah melihatnya pulang. Saat itu sebelum fajar, di mana langit-langit berangsur-angsur cerah, kapal itu membelah ombak yang lembut, berlayar jauh ke Pasifik. Karena tak bisa tidur, aku meninggalkan kelas keduaku ke kabin dan kasurnya yang keras di belakang untuk berjalan-jalan. Tentu saja indah dan keren di waktu ini. Bau dari keasinan garam membawaku kembali ke dalam memori di musim panas yang lalu. Tetapi itu akan memakan 6 jam lagi sampai kapalnya tiba di pulau. 6 jam bukanlah waktu yang banyak kalau dibandingkan dengan 4 tahun yang aku habiskan untuk itu dengan tidak apa-apa, tetapi dengan tidak melakukan apa-apa itu sungguh membosankan. Rasanya tidak bisa beristirahat. Aku pergi ke dek kapal. Seseorang di sini. Kupikir aku berlari untuk ke penumpang lain di jam ini. Tapi di dek tersebut ada seorang wanita yang memandang ke langit-langit. Angin laut mengarahkan rambutnya. Rambutnya sangat pirang tapi kelihatan natural. Dari yang aku dapat lihat di wajahnya, dia bukanlah orang Jepang. Dia sangat-sangat cantik. Perempuan cantik yang siluetnya berhadapan dengan semua warna langit. Itu adalah sesuatu seperti di film-film. Hanya sesuatu yang dapat dirasakan di bajunya. Kenapa pakaian sekolah? Gaya sailor pakaian sekolah itu sangat umum di kota dan dia kelihatan seperti seumuran denganku. Jadi dia mungkin adalah anak SMA. Mungkinkah dia adalah pelajar yang dari pertukaran pelajar atau aku tidak bisa mengenalinya. Gadis itu sepertinya menyadariku. Hello. Dia mengabaikanku dan menoleh ke arah lain. Mungkin aku harus meninggalkannya sendiri. Mungkin kamu tidak paham denganku. Apakah aku
harus mencoba bahasa lain, tidak tahu untuk bagaimana untuk, mengucapkan selamat pagi. おはようって言えばいいじゃない。 Jika kamu cukup mengucapkan selamat pagi, gadis itu mengucapkannya dengan bahasa Jepang secara lancar. 私こう見えて日本人だからハーフだけど Aku mungkin terlihat seperti ini, tapi aku memang orang Jepang. Kamu tahu, blasteran Jepang. Dia nampak bermasalah. Itu pasti sangat annoying ketika seseorang mengasumsikan kamu tidak berbicara bahasanya, karena mereka terlihat seperti bukan orang Jepang. Ya, aku pikir itu sangatlah kasar. Aku minta maaf, いいわ tidak apa-apa. Dia kembali dia kembali memandangi air laut. Ekspresinya sangat-sangat sedih. Kapal yang kita tunggangi saat ini adalah layanan feri. Itu adalah layanan kapal yang membawa kita ke Ogasawara Island dari Tokyo. Tetapi itu akan membutuhkan waktu 24 jam. Penumpangnya di sini kebanyakan adalah turis, orang yang berkelana untuk kesenangan. Kupikir itu termasuk diriku juga. Tapi gadis ini nampaknya berbeda. Dia tidak terlihat seperti di sini untuk bersenang-senang. Apa yang membawamu ke Ogasawara? Ya, aku pikir dia tidak ingin berbicara. Tapi aku bukan apa-apa kalau tidak persisten. Aku pergi ke sana untuk mengunjungi nenekku. Sudah 4 tahun sejak aku mengunjunginya terakhir kali. Masih juga tidak ada respon darinya. Jadi, apakah kamu pernah melakukan diving? Scuba, maksudku. Kamu tahu, dengan tank dan hal yang lain, kamu harus mencobanya. Di sini banyak tempat yang kamu dapat kunjungi, bahkan kalau kamu tidak punya lisensi. Atmosfernya terlihat semakin canggung ya, semakin banyak aku berbicara. Seperti aku mulai menyesali telah berbicara banyak dan akhirnya aku mendapat 海 respon. は嫌いよ Aku benci lautan. Lalu kenapa kamu ke sini? Aku mengucapkannya tanpa berpikir. Jika kamu tidak suka lautan, kenapa Osagawara tidak menjadi kalau begitu Osagawara tidak akan menjadi tempat untukmu. Gadis pirang itu terdiam lagi, memikirkan sesuatu. Tiba-tiba suara berbunyi. Gadis itu
mengambil smartphone yang berdering dari sakunya dan melihat layarnya. しつこいな。いい加減にしてよね。 Oh, kenapa kau tidak meninggalkanku sendiri? Dengan satu tatapan yang mengecewakan, dia melihat Bevisnya dan sangat tidak eee, sangat tidak menyukainya karena telah mengganggu pikirannya. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat teleponnya. Hei, dan teleponnya terbang dari tangannya, menjebur ke laut. Suara dari ringtone-nya menjadi lebih tidak kedengaran sebelum itu tenggelam. Kupikir apa yang kamu lakukan? いいのよ。もう必要ないから。 Tidak apa-apa, aku tidak memerlukannya lagi. Itu bukan poinnya. Laut bukanlah tempat sampah. Dia mungkin tidak berekspektasi padaku untuk memanggilnya. Pikirkan tentang kerusakan dari lingkungannya. ごめんなさい。 Aku minta maaf. Oh man, sekarang kita terlalu jauh untuk mendapatkannya kembali. Aku mencondongkan diriku ke handrail sebisaku, tetapi di sana tidak ada kesempatan untuk mendapatkan ponselnya kembali. Setelah keheningan, dia mengutarakan komplainnya. だから嫌いなのよ。海なんて。 Itulah kenapa aku membenci lautan. Ya, aku pikir dia hanya membutuhkan untuk sendiri. Kamu tahu, laut itu sangat indah di Osagawara. Apa yang dia lakukan di kapal ini kalau dia tidak suka lautan? Suara angin mengarah kepada kami, mengarahkan rambutnya yang panjang dan pirang dari mukanya. Wanita itu berkata lagi, 取り戻しに行くの。海に沈んだ大切な宝物を。 ada sesuatu yang aku butuhkan untuk kembali. Sesuatu yang berharga yang tenggelam di lautan beberapa tahun yang lalu. Setelah itu, dia tidak berkata lagi. Dia hanya melihat langit yang senja. Aku dapat mengatakan kalau dia ingin sendirian. Jadi aku memutuskan untuk kembali ke kabin. Sebelum kembali ke dek, aku melihat kembali gadis itu. Sebuah perjalanan untuk kembali mengambil sesuatu yang berharga di laut. Itu terdengar seperti alasan yang aneh untuk liburan, tetapi ada sesuatu di ekspresinya yang mengatakan kepadaku bahwa dia adalah sangat serius. Bahkan setelah aku kembali ke kabin, aku tidak bisa menghapus keseriusan di wajah gadis itu dalam pikiranku. Adventure of a Lifetime, Sorato Uminga Hureo Kanata.
Jam 11.34 setelah itu ferry berlabuh di Futami Port di Chichijima, transport hub dari Osagawara. Oke, akhirnya di sini aku berjalan keluar dari kapal, senang untuk melihat kakiku masih tegap di daratan lagi. Portnya dipenuhi dengan turis yang baru saja tiba dan juga warga lokal yang tiba untuk mengasih sambutan kepada mereka. Aku melihat kerumunan dari orang yang berdiri dengan terlihat seperti tanda hotel di tangannya. Seseorang harusnya bertemu denganku di sini. Tidak ada. Ya, baiklah. Itu tidak seperti waktu pertamaku di sini. Aku sudah tahu kemana harus pergi. Dan aku berjalan ke jalan yang sudah aku ketahui. Kumpulan orang datang untuk bertanya ke penumpang ferry. Dari yang aku dapat ketahui, mereka mencari seseorang dan bukan untuk mengajaknya ke hotel. Aku penasaran apa yang terjadi. Itulah bukanlah urusanku, sungguh. Dan begitulah pikirku. Itu ketika aku mengetahui ketika aku melihat sekilas gadis bersembunyi di dalam bayang-bayang, melakukan yang terbaik untuk bersembunyi tanpa terlihat. Hei, bukankah kamu? Itu adalah gadis dengan pakaian sailor yang aku lihat di deck di pagi hari ini. Hei, kamu di sana. Satu pria tua menghadapi kerumunan dan membuat jalannya kepada kami. Gadis pirang di belakangku refleks. Machiko-san toko no Hiro-kun kai? Apakah kamu cucu dari Machiko? Hiro? Oh iya. Hai, apa kabar? Aku kenal orang ini di masa lalu ketika aku mengunjungi pulau ini dengan sering. Yappari. Oukiku natta na. Sudah kuduga itu memang kamu. Kamu sudah tumbuh ya. Bagus untuk melihatmu lagi. Apa yang terjadi di sini? ちょっと人探しを頼まれててね。金髪のハーフの女の子見なかったかい? Kita dimintai untuk mencari orang yang hilang.
Apakah kamu melihat gadis muda dengan rambut pirang di sini? Ya, dia sebenarnya ada di belakangku, tetapi aku tidak bisa mengatakannya. Dalam kondisi ini, mereka akan menemukannya. お、ヒロ君、その子は、Siapa yang di belakangmu, Hiro? Dan seperti itu, dia ketahuan. Dia, ini, anu, お兄ちゃん。 oh, Oni-chan, kakak, ada apa? Hah? お兄ち Ada apa, kakak? Benar, tentu saja. Ini adalah adikku. Haha, cuacanya baik bukan? ゃん。そうね、お兄ちゃん。 Ya, betul, kakak. Mata dan rambut kami benar-benar berbeda warnanya. Kita bahkan tidak mirip satu sama lain. ヒロ君、妹さんなんかいたっけ？ Aku tidak pernah tahu kalau kamu punya adik. Ya, ini adalah pertama kali aku membawanya di Ogasawara. Dia sangat menantikan liburan musim panas. Dia bahkan mengecat rambutnya. Haha, sungguh gadis yang nakal. Mata pria itu menatap padaku sekarang. Ya, kita harus segera pergi. Ada yang harus dilakukan. Ayo, Dek. お兄ち Oke, Mas. Aku menggenggam tangannya dan memimpinnya dengan secepat yang kubisa, tanpa terlihat mencurigakan. Oke. Kupikir ini sudah cukup jauh. ゃん。 Dari pelabuhan, kami menuju ke Omura Beach, Pantai Omura, sebelum menuju ke Ogamiyama Park. Maaf, aku menyadari aku masih memegang tangannya. Dia tersipu. eh, mengepal tangannya dengan lembut. うん。助けてくれてありがとう。ヒロ君？ Tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolongku, Hiro. Benar? Hiroki Mizuno. Dalam pelayanan. Dan kamu adalah 白瀬エミリー。エミリーよ。 Emily Shirase. Kita ketemu di pagi ini kan, di dek di kapal feri. うん。 Oh, itu terlihat seperti dia akhirnya mengingatku. Mungkin dia terlalu sibuk untuk mencoba untuk berlari tanpa melihatnya sebelumnya.
Aku hanya penasaran aku hanya penasaran dia lari dari apa? Sendirian dan masih dalam seragam sekolah. Emily mengambil botol plastik dari tasnya dan meneguk beberapa jus. Dia benar-benar berkeringat sepanjang kami menyelamatkan diri. Aku kemudian menyadari aku juga capek. Sayang sekali tidak ada vending machine di sekitar sini. 飲む Apakah kamu mau? Hah? 助けてくれたお礼安くてごめんね Anggap saja untuk permintaan terima kasihku. Maaf kalau tidak begitu mewah. Terima kasih. Aku mengambil botol plastik itu dan melihatnya untuk beberapa waktu. Aku tidak terbiasa untuk berbagi minuman dengan seseorang. Kupikir itu mungkin bukan sesuatu yang besar dari mana dia berasal. Dan lagi ketika aku pertama bertemu dengannya, dia berkata kalau dia itu orang Jepang. Jika dia mungkin gadis dari kelasku, aku mungkin tidak akan merasa freak, tetapi dia sangat cantik sekali. Aku berusaha untuk terlihat seperti biasa. Aku mengambil beberapa teguk. Itu hanya jus jeruk, tetapi rasanya adalah yang terbaik yang pernah aku coba. Aku mungkin terasa sangat haus dari yang kubayangkan. もし機会があったらもっとちゃんとしたお礼するわね Jika aku punya kesempatan, aku ingin berterima kasih kepadamu secara tepat. Tidak masalah, itu bukan apa-apa. Yang aku lakukan hanya menggenggam tangannya dan lari, hanya itu saja. Kembali di Omura, pantai Omura, ada titik yang dinamakan Machiko Cafe. Nenekku menjalankannya dan dia sangat pandai memasak. Datanglah sewaktu-waktu jika kamu suka. わかった Ya, baiklah. Emily memberiku senyuman yang memancarkan sebelum berbalik badan. ありがとうヒロくん Terima kasih, Hiro. Dia melihatku kembali sekali lagi sebelum akhirnya melambaikan tangan dan pergi. Aku melihatnya sampai dia sepenuhnya pergi. Dia kelihatan sangat cantik ketika tersenyum. Dibandingkan ketika aku melihatnya di dek dengan penuh kesedihan, kupikir wajah tersenyumnya itu lebih cocok untuknya. Dengan sedikit petualangan
termasuk dengan sedikit ulangan tadi, aku kembali ke pelabuhan Futami. Dapat dengannya, aku harap dia tidak terjadi masalah atau sesuatu seperti itulah. Dia meninggalkan kapal bersama dengan kami, jadi mungkin dia tidak terlihat dia akan menyebabkan masalah. Aku tidak yakin kalau itu bahkan hal yang tepat untuk dilakukan sekarang. Aku harus berpikir tentang menanyai orang yang mencarinya untuk menggali beberapa informasi, tetapi mereka sudah pergi entah kemana. Pelabuhannya sangat sibuk sebelumnya, tetapi untuk sekarang itu hanya diisi oleh beberapa turis yang berada di sekitar dengan membawa kamera. Jauh dari beberapa turis adalah perempuan yang berdiri sendiri yang terlihatan bosan. Dia terlihat seperti seumuran denganku, dengan tan dan rambut panjang hitam yang ditali ponytail. Mungkinkah itu dia? Dia mungkin adalah orang yang harusnya bertemu denganku di sini, tetapi aku tidak yakin. Jadi aku mencoba untuk mendekatinya. Apakah itu dia? Aku tidak yakin. Sudah 4 tahun sejak aku melihatnya. Dan ya, orang pasti berubah. Aku tumbuh lebih dari 7 inci dan di waktu itu mungkin terlihat berbeda di beberapa tempat. Permisi. Gadis ponytail memantul dan dia melihatku dengan ekspresi yang kosong. Ya, salah orang. Diri di sebelah dia dengan dekat, itu sudah jelas dia adalah orang yang berbeda dari orang yang aku cari. Aku sedang mencari tomboy, bukan gadis muda yang imut. Maaf, kesalahanku. Aku mencoba untuk meminta maaf. Seorang wanita menjatuhkan kameranya di laut ketika mencoba untuk mengambil foto dari ferry shooting sail. Oh tidak, kameraku. Wow. Itu adalah hal buruk untuk memulai liburan, Tanpa sepatah kata, gadis di sebelahku langsung melepas pakaiannya. Apa yang tidak berhenti di jaketnya, tapi juga melepaskan rok pendeknya. Kulitnya yang glowing di bawah sinar matahari. Aku berusaha untuk tidak melihatnya, tetapi itu bukanlah hal yang bisa kamu lihat setiap hari.
Apa yang kamu lakukan? Ini di tempat umum loh. Dengan kejutanku, dia tidak memakai pakaian dalam yang reguler, tapi bikini swimsuit. 持ってて、すぐ戻るから。 Tunggu di sini ya, aku akan segera kembali. Menyerahkan bajunya ke tanganku, gadis dengan tan dan ponytail mulai berlari. Hei, kemana? Apa yang akan kamu lakukan? ちょっと拾ってくる。 Aku akan mendapatkan kameranya. Dengan pinggiran air, wanita itu mencoba melompat, mengawetkan kameranya. Gadis itu dengan kasual berlari kepadanya. Dan dengan lompatan, dia mencebur. Apa? Dia menyelam. Aku sangat kaget dan kebingungan. Aku melihat bawah ke lautan di mana wanita itu kehilangan kameranya. どうしましょう。大丈夫かしら、あの子。 Gimana nih? Apakah dia akan baik-baik saja? Aku punya feeling kalau dia bakal baik-baik saja. Dia biasanya sangat ceroboh, jadi kupikir dia tidak berubah sama sekali. Kataku menyampaikan apa yang aku pikirkan. Sekarang aku tahu itu adalah dia. Setelah beberapa menit, kamera bawaan itu muncul dari air, diikuti dengan kepala. 拾ってきたよ、おばさん。 Jangan khawatir, Bibi, aku menemukannya. Wanita itu melihat dalam tatapan yang menghanyutkan. Tapi di sisi lain, dia cukup tinggi di permukaan laut, jadi gadis itu tidak dapat menaikinya. Dia harus berenang ke tempat di mana dia dapat memanjat atau mendapatkan seseorang untuk menariknya. Ini pegang tanganku. Aku menggapai gadis yang melihatku dengan tatapan kosong dalam beberapa detik saja sebelum menggosok kepalanya. いい、下がってて、危ないから。 Tidak, aku baik saja. Cukup mundur sedikit. Aku berbuat apa seperti yang dia minta, sedikit kebingungan. Kemudian dengan Mighty Splash, gadis itu melompat dari dasar laut. Hewan besar beberapa kali ukuran tubuhnya melompat dari air dengannya. イルカだわ。 Lumba-lumba. Gadis itu terbiasa. Gadis itu menggunakan bantuan dari lumba-lumba untuk membantunya melompat. Beberapa saat kemudian dia kembali. ただいま。 Aku kembali.
Saat yang lain, lumba-lumba menyelam kembali ke dalam lautan yang mencipratkan air kemana-mana. こら、わざとでしょ今の。 Hei, kamu sengaja kan melakukan itu? Hehehe. Lumba-lumba menggodanya dan bersuara seperti tertawa. もう、いたずらばっかりして。 Cukup untuk pertanyaannya hari ini. Senang bertemu denganmu. Kamu tidak berubah cukup banyak ya, Chisa. Kamu terlihat berbeda, jadi aku tidak mengenalimu pada awalnya. Tetapi hanya satu gadis yang aku tahu yang cukup gila untuk menyelam di laut seperti itu. やっぱりヒロキだったんだ。 Jadi itu kamu, Hiroki. Kita saling bertatapan untuk sesaat lebih lama dari memori yang banjir yang akhirnya membantu kami untuk mengetahui satu sama lain, menyadari satu sama lain. Tidak diragukan lagi, teman masa kecilku yaitu Chisa Ogasawara datang untuk mengucapkan selamat datang kembali. 待ってて、これ返してくる。 Tunggu sebentar, aku harus mengembalikan ini. Dia memberikan kameranya kembali kepada turis yang masih terpesona. Masih tidak percaya apa yang telah dia lihat sendiri. 壊れてなきゃいいけど。 Kuharap itu tidak rusak. ありがとう。動くみたい。防水機能ついてるから。 Terima kasih, aku membawa yang anti air, jadi itu baik-baik saja. そう、よかった。 Senang mendengarnya. あなた、もしかしてイルカ少女？ Mungkinkah kamu adalah gadis lumba-lumba? はい。 Ya, itu benar. Chisa memberi senyuman yang terpaksa. テレビで見たわ。イルカと泳ぐ女の子。 Sudah kuduga aku melihatmu berenang dengan lumba-lumba di TV. ということは、あのイルカちゃんが？ Kalau begitu, lumba-lumba yang tadi, 九太郎です。 ya itu Pin. Kyutaro kok bisa dijemahkan jadi Pin ya? Aku tidak yakin kalau Pin merespon namanya atau bukan, tapi dia membiarkan seperti suara yang friendly. まあ、かわいい。 Imutnya. Wanita itu melihat wanita itu mulai untuk mengambil gambar dari Pin di ponselnya dan kamera yang baru saja terselamatkan. どうやらカメラは無事みたいね。 Kelihatannya kamera masih bekerja ya. Chisa tersenyum dan meninggalkan turis itu dengan fotografinya. Ya, ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu lagi, Chisa. 久しぶりだね、ヒロキ。っ Ya, lama tak berjumpa ya, Hiroki. ていうか、どこ行ってたのよ。待ってたんだからね。 Apa yang membuatmu sangat lama? Aku sudah menunggu dari tadi. Maaf. Aku merasa nostalgia dan pergi berjalan. Aku punya feeling kalau mengatakan padanya kalau aku lari dengan
cewek cantik yang baru saja aku temui di kapal tidak akan berujung baik. そんなの後にしなさいよ。もう。 Ya, kau dapat menungguku sebelumnya kan? Chisa memandangiku sambil mengepaskan rambut ponytailnya yang basah. Aksi itu membuatku merasa seperti apa gitu sehingga aku mengalihkan pandanganku. Dilihat dari penampilannya, dia sudah banyak berubah. Terakhir kali aku mengunjungi Ogasawara, aku masih di jenjang SD. Kemudian Chisa dapat dengan mudah aku anggap seperti laki-laki. Tapi sekarang ya, どうした？ apakah ada yang salah? Bikini itu melakukan pekerjaannya dengan baik untuk memperlihatkan figur Chisa yang secara penuh. Cahaya matahari memantulkan kulitannya yang membuatnya terlihat seperti penuh dengan energi. Ketika kami masih kecil, dia selalu memiliki tan, tetapi ini terlihat berbeda, entah kenapa. Tidak ada apa-apa kok. 変なの？ Aneh. Pin kelihatannya melakukannya dengan baik. Mengganti subjek obrolannya, aku melihat ke lumba-lumba itu. Turis lainnya juga join wanita itu dan mereka mau ngambil foto seperti mereka hidupnya bergantung kepada itu. Lin pun mewajarinya dan memperbolehkan semua orang untuk mengambil foto untuknya. Meskipun jika terlihatan agak khawatir. 近づかない方がいいですよ。 Kalian tidak boleh terlalu dekat loh ya. Tetapi itu sudah telat. Dengan flip dari ekornya, Pin mengantarkan cipratan air kepada turis. Saat kemudian mereka basah dari atas hingga bawah. Dan kalau Pin, dia ternyata menikmatinya. Tatapannya yang polos seketika pergi dan dia seperti menikmatinya sendiri. その子性格歪んでるんで。 Maaf, dia seperti memiliki humor yang ketwist itu. Pin mengirim final spray dari air sebelum berenang ke laut terbuka. でっかくなったね。顔もなんか男っぽくなって最初誰かわかんなかったよ。 Kamu terlihat besar sekarang dan lebih terlihat manly juga. Aku nggak terpikir kan siapa kamu sebelumnya. Aku juga berpikir yang sama seperti itu, lebih atau kurang. そう？そんなに変わったかな。 Begitukah? Apa aku terlihat
sebegitu bedanya. Chisa menganggap rendah dirinya. Dia berpakaian sebagian sekarang memakai bikini bagian atas dan juga memakai shorts. Curve yang sangat bagus di sini terlihat dan juga kulitnya sangat glowing di terik matahari. Itu terlihat cukup jelas kalau dia telah berubah, tetapi dia tidak terlihat menyadarinya. Ya, rambutmu lebih panjang sekarang. そこか。 Itu benar. Kita melanjutkan ngobrol sambil berjalan ke rumah nenek. Machiko's Cafe. Itu adalah kafe sederhana yang merupakan kafe yang memiliki teras terbuka. Jadi pemandangannya dapat dinikmati dengan makanan dan minuman yang disajikan. Biasanya buka saat makan siang, tetapi sekarang tidak ada pelanggan di sekitar sini. 声かけられた時ナンパかと思っちゃったよ。いるんだよね、観光に来た人でさ。 Jika kamu memanggilku, kupikir itu adalah orang random yang ingin menggodaku, tetapi ya itu banyak terjadi dengan turis. Ya, aku yakin itu terjadi. Cukup masih sulit untuk menemukan. Aku masih tidak percaya betapa berbedanya teman baikku terlihat sekarang. Bagaimana kamu menghadapi orang seperti itu? 彼氏いるからって言って断るかな。しつこい時はさっきみたいに海へ飛び込んで逃げる。 Aku biasanya merendahkan mereka dan mengatakan aku punya pacar, tetapi kalau mereka sangat-sangat ngotot, aku hanya harus menyeburkan diri ke laut dan renang. Dia berbicara seperti itu sambil memperagakan gaya renang yang dia lakukan sebelumnya. そのための水着だからね。 Untuk itu, aku selalu memakai pakaian renang di dalam pakaianku. Jadi, kamu memakainya setiap waktu? Ya. Sembari Chisa memberikan pose yang dramatis, dadanya squeeze bersama membuat pandangan yang impresif. どうした？ Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku dapat merasakan darah mengalir ke wajahku. もしかして。 Tunggu, jangan-jangan kamu... Chisa memandang dengan penasaran ke dadanya. なわけないか。 Ya, itu tidak mungkin. Tanpa menunggu jawabannya, dia pergi ke backdoor dan memanggil nenek. マチコばあちゃん、ヒロキが着いたよ。 Nenek Machiko, Hiroki di sini. Tidak ada jawaban. 聞こえてないのかな。 Mungkin dia tidak bisa mendengarku. Dia mungkin tidak ingin bangun karena kakinya mungkin cukup buruk kondisinya.
Jangan khawatir, aku mengerti. Aku mengangkat tasku dan menuju ke dalam kafe. Tapi ketika aku melakukannya, 誰が来ていいって言った beraninya kamu seperti ini. Wow, wow, wow. Nenek, 何しに来たこの悪ガキ apa yang kamu lakukan pembuat masalah? Kita berbicara di telepon, ingat? Aku memberitahumu kalau aku kesana untuk membantu. 私は来るなって言ったはずだよ Aku sudah yakin untuk memberitahumu untuk tidak datang. Nenek meninggikan suaranya. 危ないよマチコばあちゃん Bahaya loh, Machiko. Nenek Machiko. 船があるうちに帰れ Kenapa kamu tidak loncat ke kapal dan mulai pulang? Lihat, ばあちゃん落ち着いて tenanglah nenek. Cisa dan aku tidak dapat membaca pikirannya, jadi kami putuskan untuk membuat strategi. Ya mungkin cukup segitu ya guys untuk part 1. Kita lanjutkan untuk 元気だ part selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.